Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak untuk pelajaran HIPA. Hari ini materi kita mengenai perkecambahan, yaitu halaman 76. Kemudian teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan halaman 87. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk perkecambahan, kalian mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan. Dan yang kedua, kalian mampu mengetahui teknologi apa saja pada perkembangbiakan tumbuhan. Oke, untuk perkecambahan ini merupakan tugas praktek di rumah. Ini Bapak kasih waktunya 1 minggu. Bisa dikumpul Jumat depan. Oke ya, tugas prakteknya adalah kalian melakukan praktek perkecambahan di rumah. Itu ada pada tabel 2.6. Perkecambahan pada tumbuhan. Di sini sedikit Bapak jelaskan ada keterangan mengenai dormansi. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Itu materinya sedikit aja. Jadi tugas kalian di rumah prakteknya, pertama kalian ambil beberapa kacang hijau, kemudian letakkan pertama di 3 wadah ya, seperti ini. Wadah pertama itu kosong, ya, wadahnya kosong, isi saja dengan kacang hijau biasa. Wadah kedua isi dengan air, masukkan kacang hijaunya. Dan wadah ketiga kasih di wadahnya itu kapas basah, kemudian letakkan kacang hijaunya. Kemudian untuk wadahnya ini sendiri boleh menggunakan aqua gelas ya, biar lebih terlihat transparan. Kemudian kalian buat tabel seperti ini ya, tabel 2.6 halaman 76. Kalian letakkan pertama, dengarkan baik-baik. Letakkan ketiga wadah ini di tempat yang terang, artinya terlihat cahaya, ya, terpapar cahaya setiap hari. Boleh di bawah lampu, boleh di cahaya matahari, terserah. Tapi selalu terpapar cahaya. Kalau kalian letakkan dia di siang hari di luar boleh, kemudian malam letakkan dekat lampu. Itu 3 wadah yang pertama. Kemudian buat lagi 3 wadah seperti yang tadi, wadahnya berisi wadah kosong berisi kacang hijau, wadah berisi air, kemudian masukkan kacang hijau, dan wadah berisi kapas basah, masukkan kacang hijau. 3 wadah yang ini kalian letakkan di tempat gelap yang sama sekali tidak terkena cahaya. Boleh di bawah tempat tidur, boleh di dalam lemari, atau di mana saja yang tidak terkena cahaya. Jadi ada nanti 3 wadah di tempat terang dan 3 wadah di tempat gelap. Oke, ini tugas praktiknya. Jadi tugasnya adalah mengamati selama 6 hari ke depan. Pak kasih waktu 1 minggu ya. Hari pertama dia mungkin seperti ini, seperti biasa saja ya. Pertama kalian letakkan. Kemudian lihat hari ketiga, langsung hari ketiga saja. Hari ketiga lihat apa saja perubahannya yang terjadi, baik yang di tempat gelap maupun di tempat terang. Ya, dibuat nanti dalam tabelnya itu nanti seperti ini. Di tempat gelap dibuat, di tempat terang dibuat ya. Nanti Bapak gambarkan tabelnya. Oke, kemudian setelah hari ketiga masuk hari ke-6. Ya, hari ke-6 lihat apa yang terjadi pada kacang-kacang hijau yang di 3 wadah di tempat terang dan 3 kacang-kacang hijau pada 3 wadah yang di tempat gelap. Catat di dalam tabel. Nanti tabelnya Bapak kasihkan. Oke, itu tugas praktek kalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan tanya Bapak ya melalui WA. Oke. Kita lanjut ke materi teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan halaman 87. Ada 3 teknologinya di sini ya. Ini ada hidroponik, vertikulur, dan kultur jaringan tumbuhan. Ini cukup dibaca-baca saja. Kalau ada bagian yang penting silakan dicatat ya. Hidroponik di sini cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan
larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Ini deh ya, ini contohnya. Mungkin kalian sudah sering melihat-lihatnya di rumah-rumah siapa gitu, menggunakan teknologi hidroponik ya. Vertikulur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, ini dia ya gambarnya. Dan terakhir, kultur jaringan tumbuhan. Suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Ya, itu mengenai teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, untuk materi hari ini rasa Bapak cukup di sini saja. Tugas kalian tadi adalah praktek mengenai perkecambahan. Tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kemudian teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan cukup dibaca-baca saja. Kalau ada bagian penting silakan dicatat di buku catatan. Oke, tabel nanti setelah ini Bapak kasih tabelnya untuk yang prakteknya. Kemudian kalian kumpulkan tabelnya minggu depan beserta kecambah-kecambah yang ada pada wadah tersebut. Oke, untuk hari ini rasa Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.